Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 1121. Sayangnya, setelah kekacauan mereda, semua pengawal keluarga Zimmer jatuh ke lantai saat mereka meratap dan mengerang kesakitan. Apa? Bagaimana mereka sekuat itu? Shirley dan Willow tercengang, mereka tidak bisa mempercayai mata mereka ketika melihat betapa kuatnya Jack dan yang lainnya. Master dari keluarga Zimmer, bukanlah tandingan mereka. Tuan, ini buruk, ini adalah sesuatu yang sangat buruk. Ada perkelahian di luar. Seorang pengawal bergegas ke ruang tamu keluarga Zimmer. Ada beberapa orang mencoba menerobos masuk ke rumah kita untuk menemuimu. Mereka menolak untuk mendengarkan ketika kami menyuruh mereka untuk kembali besok dan mereka berkelahi dengan orang-orang kita. Pengawal itu menundukkan kepalanya karena malu, kemudian melanjutkan, mereka sangat kuat, sehingga kita hampir tidak bisa melawan mereka. Bahkan, komandan kepala dikirim terbang oleh pukulan mereka. Bagaimana mungkin? Siapa mereka? Beraninya mereka menerobos masuk ke kediaman kita. Wajah kepala keluarga Zimmer menjadi gelap saat dia berdiri dengan marah. Seorang raja perang, yang sedang merawat lelaki tua itu, juga ikut berdiri. Sepertinya, kita harus keluar dan melihatnya. Baiklah. Kepala keluarga Zimmer mengangguk, kemudian dia berjalan keluar, dengan beberapa penjaga keluarga Zimmer dan Raja Perang. Tidak lama kemudian, mereka menemukan Jack dan yang lainnya. Anak muda, sepertinya, keluarga Zimmer tidak pernah menyinggung kalian. Apa artinya ini? Kalian telah menyerang orang-orang kami. Wajah kepala keluarga Zimmer menjadi gelap, saat dia menatap Jack. Dia tahu hampir semua master di Soul City, tetapi dia belum pernah melihat orang seperti itu. Jack tersenyum pahit ketika dia mendengar ini. Aku tidak punya pilihan, Tuan Zimmer. Akankah aku bisa bertemu denganmu saat ini, jika aku tidak melakukan apa-apa? Aku hanya bisa meminta maaf, atas apa yang telah aku lakukan kepada orang-orangmu. Kamu cukup liar, anak muda. Apakah kamu pikir, kamu bisa memukuli siapapun di keluarga Zimmer, dengan sesuka hatimu? Geram salah satu penjaga keluarga Zimmer, dengan tubuh raksasa dan wajah tertutup janggut lebat. Dia melangkah maju, dan menatap Jack dengan tajam. Jack memandangnya dan tersenyum acuh tak acuh, ketika dia berbicara, kamu bukan tandinganku, jadi, sebaiknya kamu tidak membuang energimu. Aku di sini, karena aku perlu mendiskusikan sesuatu dengan tuanmu. Kamu punya perilaku yang tidak sopan, anak muda. Sudut mulut pria kekar itu berkedut, saat dia mengepalkan tinjunya, dan ada sedikit energi chi yang lemah terpancar. Dia adalah seorang master, dengan kekuatan bertarung tingkat setengah dewa. Dia bergegas maju dengan cepat, dan pukulannya ditujukan ke wajah Jack. Dia bergerak begitu cepat, dengan cara yang mengesankan. Huff. Jack membuat suara kecil kemarahan pada serangan itu, saat dia menghadapi serangan pria itu dengan tinjunya. Serangan Jack terlihat sederhana dan cepat, pukulannya bertemu dengan pukulan lawan dengan ganas. Kekuatan itu. Tinju pria itu baru saja bertemu dengan tinju Jack, ketika dia terkejut melihat betapa menakutkannya kekuatan Jack. Bang! Tidak mampu berdiri tegak, pria itu terbang mundur pada saat berikutnya, kemudian mendarat beberapa meter ke belakang, sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Bagaimana mungkin? Bahkan Guardian Raid tidak mampu menandinginya. Banyak wajah tetua keluarga Zimmer menjadi gelap, ketika mereka menyaksikan pemandangan itu. Guardian Raid dikirim terbang, sementara Jack tetap sempurna di tempatnya berdiri. Bahkan, orang bodoh pun bisa melihat perbedaan kekuatan di antara keduanya. Willow dan Shirley, yang berdiri di belakang Jack, saling memandang dan benar-benar tercengang, ternyata pria Jack ini sangat kuat. Sebelum ini, dia tidak percaya kepada Jack, ketika dia pertama kali mengatakan dia akan membantunya. Sekarang, tidak ada yang menakutkan dari keluarga Norton, selama Jack mengambil tindakan, bahkan, Raja Perang Bintang 7 bukanlah lawan Jack. Hahaha, mari kita bahas ini dengan damai. Kepala keluarga Zimmer, dengan cepat mempermanis nada bicaranya, ketika dia menyaksikan apa yang sedang terjadi di hadapannya. Dia sama terkejutnya, sama seperti penjaga keluarga Zimmer lainnya. Ayo, apa yang dibutuhkan saudara muda dari kita? Ayo kita masuk dan diskusikan bersama. Bab 1122. Ya, semuanya, silakan masuk, silakan masuk. Beberapa tetua keluarga Zimmer menawarkan senyum ramah kepada Jack dan teman-temannya, tidak lagi terlihat arogan dan menghina, seperti beberapa saat yang lalu. Mereka menatap Jack, dengan penuh kengerian dan ketakutan di wajah mereka. Master seperti itu, bisa membunuh semua orang di kediaman ini, jika dia mau. Baiklah.
Jack mengangguk dan mengikuti mereka masuk. Segera, semua orang duduk di ruang tamu. Tidak ingin bertele-tele, Jack langsung memulai, Tuan Zimmer, namaku Jack White, dan aku di sini karena aku mendengar kamu baru saja membeli teratai salju. Kebetulan, ayahku sakit parah, dan dia membutuhkan ramuan obat ini. Jadi, aku di sini dengan harapan, Tuan Zimmer akan memberikan ramuan obat ini kepadaku. Ya. Tuan Zimmer tampak canggung, dia melirik nyonya tua yang berbaring di sofa, dan berkata, Jack, ibuku telah sakit selama beberapa tahun, dan akhirnya seorang dokter ajaib ada di sini, untuk membantu menyembuhkannya. Aku sangat membutuhkan teratai salju ini, dan dokter juga mengatakan, jika ibuku tidak sembuh, dia tidak akan hidup melewati tahun ini. Sementara itu, Raja Perang terus menatap Lana dan Ethan. Keduanya tampak sangat akrab, tetapi dia tidak bisa mengingat di mana dia pernah bertemu dengan mereka berdua. Jack berjalan menuju meja dan mengambil teratai salju, sebelum berbicara dengan senyum di wajahnya. Jangan khawatir, karena aku telah mengambil sesuatu milikmu, aku pasti akan membantu menyembuhkan penyakit nyonya tua. Lagi pula, aku tidak akan bersikap sopan, jika dia tidak bisa sembuh, karena aku mengambil teratai salju milikmu. Jack membalik tangannya, dan menyimpan teratai salju di dalam cincin penyimpanan bela dirinya. Dia kemudian meminta Tuan Zimmer untuk membawakannya pena dan kertas. Dia menulis resep di atas kertas, dan memberikannya kepada Tuan Zimmer. Resep ini akan menyembuhkan penyakit nyonya tua. Resep ini menggunakan ramuan biasa, dan kamu bisa mendapatkannya dari apotek biasa. Kamu tidak perlu menggunakan sesuatu seperti teratai salju. Benarkah? Terima kasih banyak untuk resep ini. Tuan Zimmer tidak tahu apakah resep ini akan berhasil atau tidak, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena Jack bersikeras untuk mengambil teratai salju miliknya. Bagaimanapun, dia adalah individu yang sangat kuat, dan tidak mampu dilawan oleh keluarga Zimmer. Kami akan pergi sekarang. Jack tersenyum, dan pergi bersama Shirley, Willow, dan yang lainnya. Wajah Tuan Zimmer segera menjadi gelap, setelah Jack dan yang lainnya pergi. Dia mengepalkan tangannya dengan erat, ini terlalu berlebihan. Apakah resep ini lebih baik dari milikmu? Jika ini tidak berhasil, ibuku akan mati. Tidak mudah untuk menemukan sesuatu, seperti teratai salju. Pada saat itu, Raja Perang, yang juga seorang ahli di bidang medis, mengambil resep dan membacanya, ekspresi terkejut melintas di matanya. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Aku tidak menyangka, resep seperti itu masih ada. Resep ini pasti akan berhasil. Mengapa aku tidak memikirkan resep ini? Itu tidak hanya efektif, tetapi ada lebih sedikit efek samping dibandingkan dengan resep yang aku buat. Benarkah, Raja Perang? Apakah resep anak muda itu benar-benar bermanfaat? Tuan Zimmer segera bertanya, dengan penuh semangat. Ya, itu benar. Minta orang-orangmu untuk mendapatkan ramuan obat berdasarkan resep ini. Aku pikir penyakit nyonya tua akan sembuh total setelah minum obat ini 2 kali. Raja Perang mengangguk dengan penuh semangat, sambil melihat ke arah pintu masuk. Aneh sekali, pria dan wanita itu terlihat sangat akrab. Aku pasti pernah melihat mereka di suatu tempat. Raja Perang mengerutkan kening dan bertanya-tanya. Beberapa detik kemudian, matanya melebar, saat ekspresinya berubah menjadi kekaguman. Ya ampun, itu benar-benar mereka, ini benar-benar mereka berdua. Aku tidak pernah berpikir, aku akan bertemu mereka dalam hidup ini. Bab 1123. Raja Perang, siapa yang sedang kamu bicarakan? Apakah kamu mengenal orang-orang itu? Tuan Zimmer merasa bingung, dan dia bisa melihat dari ekspresi Raja Perang, mereka adalah orang-orang penting. Ya, akan lebih baik, jika aku mengingat mereka, begitu aku melihat mereka. Sayangnya, aku baru mengingatnya ketika mereka pergi. Raja Perang berkata dengan penuh semangat. Wanita itu adalah Dewi Perang, Lana Zex, dan pria itu adalah Dewa Perang, Ethan Hayes. Ethan Hayes adalah dokter ajaib sejati, idolaku. Apa? Ada 2 dewa perang. Tidak heran mereka begitu kuat. Tuan Zimmer sangat ketakutan ketika mendengar hal ini. Aneh, karena keduanya adalah dewa perang, siapa Jack White ini? Para dewa perang, sepertinya menyapanya dengan hormat. Hanya ada satu orang, yang akan disapa dengan hormat oleh kedua dewa perang itu. Raja Perang mengangkat kepalanya dan berkata perlahan, orang itu adalah sang prajurit tertinggi. Semua orang menarik napas dengan tajam. Prajurit tertinggi. Tidak pernah dalam sejuta tahun dalam pikiran mereka, akan mengira prajurit tertinggi yang misterius, akan memasuki kediaman mereka. Orang yang berbicara kepada mereka, beberapa saat yang lalu sebenarnya adalah prajurit tertinggi. Guardian Wright,
yang bertarung dengan Jack sebelumnya, menundukkan kepalanya karena merasa malu. Apakah dia benar-benar bertarung melawan prajurit tertinggi? Apakah dia ingin bunuh diri? Syukurlah, Dewi Keberuntungan berpihak kepadanya, karena prajurit tertinggi tidak mengeluarkan banyak tenaga saat bertarung dengannya. Jika tidak, dia pasti sudah mati. Jack, kamu sangat kuat. Kamu idolaku. Willow berjalan di samping Jack dan memandangnya dengan kagum. Kamu yakin tidak mau mempertimbangkan tawaranku? Biarkan aku menjadi pacarmu. Oh, kamu pasti merasa tua, mengingat kamu sudah menikah, kan? Jangan khawatir, aku tidak keberatan menjadi istri keduamu. Hah? Keberanian Willow membuat Jack merasa malu, tetapi dia tidak bisa menjawabnya. Jack menawarkan senyum ketat dan berkata, ayo kita lihat apotek berikutnya. Mereka pergi ke beberapa apotek sepanjang sore. Jack sudah mendapatkan semua ramuan yang dia butuhkan, namun, tidak ada tanda-tanda sinomenium yang berusia 100 tahun. Tidak ada apotek yang memilikinya. Tidak ada. Jack tidak bisa menahan kekecewaannya setelah menerima berita yang sama dari apoteker lainnya. Dia tidak menyangka, pemilik apotek akan tersenyum berkomentar, anak muda, sulit untuk mendapatkan sinomenium, apalagi yang berumur 100 tahun. Itu adalah barang berharga di antara harta karun. Pemilik apotek berhenti sejenak sebelum melanjutkan, namun, aku tahu ada rumah lelang kota langit di pusat kota, yang akan mengadakan lelang khusus besok, untuk melelang ramuan obat langka. Kamu bisa mencoba keberuntunganmu di sana besok, dan lihat apakah kamu akan mendapatkan sesuatu. Benarkah? Terima kasih banyak, Tuan. Harapan Jack segera hidup, ketika dia mendengar berita itu, berterima kasih kepada pemilik apotek, saat dia memberi isyarat dengan tangannya. Baiklah, Nona Shirley, terima kasih banyak untuk hari ini. Jangan khawatir, aku akan pergi ke tempatmu besok lusa. Kamu tidak perlu khawatir tentang keluarga Norton, aku akan menghancurkan mereka, jika mereka berani memaksamu untuk menikah dengannya. Jack berkata, dengan senyum acuh tak acuh, setelah mereka keluar dari apotek yang terakhir mereka kunjungi. Ingatlah janjimu, bagaimanapun, aku akan menunggumu untuk menepati janjimu, dan jika kamu tidak muncul, aku akan membencimu seumur hidupku. Shirley memutar matanya ke arah Jack, dan melihat waktu sebelum berkata, mengapa aku tidak mentraktir kalian makan malam? Sekarang sudah cukup malam, lagi pula, ini pertama kalinya kalian berada di Soul City, dan aku belum mentraktir kalian makan. Kurasa, tidak ada di antara kalian yang tahu restoran mana yang lebih enak. Aku juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi tuan rumah yang baik. Tambah Shirley. Hahaha, tentu saja. Karena Nona Shirley begitu murah hati, kami akan mengikutimu. Jack tertawa dan menyetujuinya. Bab 1124. Sekelompok orang segera menemukan sebuah hotel. Shirley dan Willow pulang ke rumah mereka setelah makan malam selesai. Keesokan paginya, Jack tiba di pintu masuk rumah lelang kota langit bersama Lana dan Ethan. Ini adalah rumah lelang yang cukup besar, dan terletak di pusat kota Soul City. Jack dan yang lainnya, dihentikan ketika mereka akan masuk. Tuan, kami perlu memverifikasi asetmu, jika kamu ingin bergabung dengan pelelangan kami. Aset di kartu ATM-mu, harus lebih dari $1 miliar, untuk bisa masuk ke pelelangan ini. Jack, dibawa ke samping oleh petugas itu, agar asetnya diverifikasi, sebelum mereka bisa memasuki rumah lelang. Pelelangan dipusatkan pada obat herbal, sehingga kebanyakan yang hadir adalah para pengusaha sukses yang berbisnis di bidang obat herbal atau pemilik apotek ternama. Oleh karena itu, banyak orang dari kota-kota tetangga juga datang ke pelelangan ini karena pemasaran obat herbal yang sukses. Beberapa dari mereka ada di sini hanya untuk mengamati, sementara beberapa orang yang lain datang karena mereka tahu ada obat herbal tertentu untuk dijual. Segera, seorang lelaki tua berjalan ke atas panggung. Salam, semuanya. Selamat datang di pelelangan, yang bertema obat herbal hari ini, di rumah lelang kota langit. Orang tua itu adalah pekerja rumah lelang, dia tersenyum dan mulai memperkenalkan barang-barang mereka, kepada semua orang. Baiklah, kita akan mulai dengan item pertama hari ini. Item pertama adalah ginseng berusia 1000 tahun, dan aku yakin kalian semua sudah mengetahui, betapa berharganya ginseng zaman ini. Harganya tentu saja mahal, dan mari kita mulai dari $1 juta. Setiap kenaikan, harus lebih dari $100.000. Baiklah, tuan-tuan, kalian bisa memulai penawaran. Orang tua itu memberi isyarat, agar penawaran dimulai. $1.500.000. $1.800.000. $2.500.000. $3.500.000. Ginseng berusia 1000 tahun itu,
dijual dengan harga yang cukup tinggi, yaitu 15 juta dolar. Jack dan yang lainnya ada di sini untuk sinomenium yang berusia 100 tahun, dan tidak ada yang tahu apakah barang berharga seperti itu akan dijual dalam pelelangan ini. Mereka diam-diam menunggu di sudut, menunggu ramuan berikutnya dilelang. Sebenarnya, semua herbal di pelelangan ini cukup langka, tetapi item itu gagal menarik perhatian Jack. Banyak orang bergabung dalam pelelangan, dan beberapa bahkan berdebat sengit tentang beberapa herbal. Namun, Jack belum bergabung dengan penawaran apapun. Orang tua yang bertugas melelang barang-barang itu juga memperhatikan Jack. Menurutnya, Jack ada di sini untuk mengamati, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Waktu perlahan berlalu, dan Jack menjadi semakin gelisah ketika dia menyadari bahwa, meskipun banyak herbal yang dilelang, sinomenium berusia 100 tahun yang dia inginkan tidak pernah muncul. Sepertinya, kita sudah membuang-buang waktu di sini. Ethan, yang berada di sisi Jack, tersenyum tak berdaya. Sinomenium yang berusia 100 tahun sangat langka, rasanya, sangat wajar untuk tidak dilelang pada saat ini. Bab 1125. Jack membutuhkan sinomenium itu untuk menyembuhkan ayahnya dari racun yang menjangkitinya. Saat pelelangan akan segera berakhir, pria tua di atas panggung tersenyum. Selanjutnya, kami melelang ramuan paling berharga dalam pelelangan ini. Barang ini bisa dianggap sebagai harta yang paling berharga, dan itu adalah sinomenium yang berusia 100 tahun. Jack dan Ethan langsung saling menatap, mata mereka berkilauan karena kegembiraan. Ternyata, ramuan itu untuk diperebutkan. Jika itu masalahnya, mereka harus mendapatkan sinomenium yang berusia 100 tahun ini dengan cepat. Setelah lelaki tua itu memperkenalkan penggunaan dan kelangkaan ramuan itu, dia mengulurkan jari ke depan dan berkata, harga awal sinomenium yang berusia 100 tahun ini adalah 100 juta dolar. Dan, kenaikan tawarannya, tidak boleh kurang dari 1 juta dolar. Sekarang, semua orang bisa mulai menawar. Ini benar-benar barang yang sangat berharga. Hahaha, aku akan membayar 150 juta dolar untuk barang itu. Seorang pria parubaya tertarik dengan barang ini, dan menaikkan harganya menjadi 50 juta dolar. 200 juta dolar. Seorang wanita yang tampak kaya berdiri, dan menggandakan harga dari tawaran awal. Sepertinya, akan ada persaingan sengit hari ini. Ethan tersenyum pahit, dan mengingatkan Jack. Jack mengangguk. Ini adalah barang langka berusia 100 tahun, dan harga awal 100 juta dolar jelas terlalu rendah. Sinomenium berusia 100 tahun ini, bernilai setidaknya 500 juta dolar. Jack berhenti sejenak sebelum melanjutkan, aku akan mendapatkannya, tidak peduli seberapa mahal harganya. 300 juta dolar. Orang tua lain berdiri dan menawar. Harganya berangsur-angsur meningkat, dan tidak lama kemudian, ramuan itu mencapai angka 500 juta dolar. Pada saat ini, orang-orang yang menawar barang itu jelas telah berkurang. 600 juta dolar. Saat itulah Jack memberi isyarat, perlahan berdiri dan meneriakkan sebuah angka. Wajah pria yang menawar 500 juta dolar segera menjadi gelap. Dia berdiri lagi dan berkata, 700 juta dolar. Hebat. Siapa yang menduga, sinomenium kita yang berusia 100 tahun ini akan mencapai harga 700 juta dolar. Sepertinya, semua orang di sini pandai mengenali barang-barang yang bagus. Orang tua di panggung lelang tersenyum bahagia. Lagi pula, semakin tinggi harga lelang, semakin besar komisi yang mereka dapatkan. 1 miliar dolar. Sebelum lelaki tua itu selesai berbicara, Jack sekali lagi menyebutkan sebuah angka, dan tawarannya mengejutkan semua orang. Haruskah kamu mengambil barang ini dariku, anak muda? Seorang pria parubaya tidak jauh darinya, segera menatap Jack dengan marah, matanya mengancam. Ini adalah rumah lelang, dan barang itu akan menjadi milik penawar tertinggi. Apakah kamu tidak mengetahui aturannya? Jack memandang ke pihak lain, dan tersenyum dingin. Pria itu mengira, Jack akan mundur, dengan apa yang disebut dengan tatapan tajamnya. Hahaha, anak muda, kamu cukup berani. Pria parubaya itu mulai tertawa keras, dan berkata, 1,5 miliar dolar. Apa? Sekarang kenaikan harganya sudah mencapai 1,5 miliar dolar. Orang itu gila, dan dia sangat kaya. Harga ini, sudah melebihi dari nilai barang itu. Seru beberapa orang secara acak, tidak dapat memahami tawaran pria parubaya itu. Ya, tawaran itu terlalu tinggi. Aku bisa mengerti, itu adalah barang yang berharga, akan tetapi, apakah dia perlu mengeluarkan uang sebanyak itu? Orang lain juga cukup terpana.